Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Polisi dan tentara gagalkan penyelundupan 2,2 kg narkoba dari Papua New Guinea. Polda Papua Barat tetapkan 7 tersangka penimbun BBM bersubsidi jenis solar. Ombak mencapai 3 meter lebih, BMKG himbau nelayan tidak melaut. Polisi dan tentara menggagalkan penyelundupan ganja seberat 2,2 kg di perbatasan Papua New Guinea Kamis kemarin. Polisi meringkus 2 orang pelaku yang membawa 10 paket ganja. Ganja tersebut didapat dengan cara barter minuman keras. Dari 2 orang yang kita amankan pada saat itu, memang pada 2 orang ini tidak ditemukan barang jenis ganja tersebut. Namun pada saat 2 orang ini dilakukan interogasi, ternyata ada 1 kawannya yang menyusul, yang mana kita amankan atas inisial JB. Kemudian kita laksanakan interogasi, ternyata yang bersangkutan mengakui ya telah membuang barang jenis ganja tersebut ya di hutan, dan kita sama-sama melakukan pencarian terhadap barang bukti tersebut dan berhasil ditemukan sejumlah ganja apa yang dibarter. Tetapi penjelasan yang bersangkutan ini dibarter ini sedang kita dalami ya lewat darat. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan untuk yang kedua ini bisa juga dilakukan lewat laut. Oleh karena itu kita sangat berharap juga peran dan juga sinergitas dari Angkatan Laut yang memang punya sarana prasarana untuk melakukan pengungkapan lewat jalur laut. TNI Angkatan Laut telah berkomitmen membantu kepolisian memberantas peredaran narkoba yang marak terjadi di Kota Jayapura. Tentara juga akan memperketat jalur laut yang biasa digunakan para pelaku untuk menyelundupkan narkoba dan senjata api. Usaha mereka masuk lewat darat. Kemudian kami ketemu. Nah, dari situ kita melihat bahwa peran masyarakat ini sudah sangat meningkat kesadarannya, khususnya untuk bahaya penyalahgunaan narkotika ini, sehingga mereka memberikan informasi pada kita. Kita apresiasi para peran masyarakat ini. Kemudian yang kedua, mengenai kerjasama kita, ini antara Posalsko ya, dan Posalsko dengan Pospolsko, ini sangat kompak mereka, jadi saling melengkapi. Jadi ini kami apresiasi, sehingga sinergitas bukan hanya di atas, tapi sudah sampai ke tingkat posal-posal. Dan untuk saya setuju dengan Bapak Kapolres, ini kita juga tingkatkan pengamanan di laut, khususnya ini kita tingkatkan bersama-sama untuk pengamanan kapal-kapal putih yang masuk maupun kapal-kapal yang melintas dari Papua Nugini ke Jayapura. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sekelompok orang mendatangi SMK Negeri 3 Kota Sorong di Jalan Basuki Rahmat, Rabu kemarin. Selama berjam-jam mereka mengepung sekolah sehingga siswa tidak bisa pulang. Kedatangan sekelompok orang itu karena mereka marah dan mencari siswa di sekolah ini yang terlibat perkelahian dan diduga telah menganiaya salah satu keluarga mereka. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, pihak sekolah dibantu aparat kepolisian berusaha melakukan mediasi dengan massa, sehingga akhirnya siswa bisa pulang dengan pengawalan ketat polisi. Kapolsek Sorong Timur Kompol Jenderal Denny Sairlela mengatakan pihaknya masih menyelidiki kasus perkelahian ini dengan memeriksa rekaman kamera pengawas. Kalau mediasi tadi masih dalam proses, artinya belum ada kesepakatan antara pihak korban dengan sekolah, karena dari pihak sekolah mengatakan harus kumpul dulu siswa atau orang tua dari siswa untuk dibicarakan ini.
Karena poin-poin tuntutannya juga banyak sekali, tidak bisa disebutkan satu di sini. Nah, itu antara pihak sekolah dengan pihak keluarga korban saja. Nah, intinya mereka sudah bisa sepakat untuk memulangkan siswa, menjaga keamanan sama-sama, biar tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Awalnya itu informasi yang saya dapat, mereka berkelahi. Nah, berkelahi antara satu dengan yang itu, nah ini yang masih kita dalami. Nah, sehingga terjadi mungkin dengan brutalnya mereka, ada masyarakat, mereka juga ikut memukul masyarakat juga. Kalau untuk spesifiknya kita masih dalam dalami dulu. Karena belum ada laporan, kita akan proses bukti-bukti yang ada dulu baru kita bisa sampaikan. Agar kasus tidak terulang lagi, Polsek Sorong Timur akan berpatroli mengantisipasi adanya bentrokan. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat mengungkap jaringan penimbun bahan bakar minyak subsidi jenis solar di SPBU di Manokwari. Polisi meringkus 7 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini mereka ditahan di rutan Polda Papua Barat. Para pelaku membeli BBM subsidi jenis solar dengan menggunakan mobil yang tangki bahan bakarnya sudah dimodifikasi. Mereka mengantri di SPBU bersama pengendara lainnya. Melaksanakan penangkapan terhadap BBM jenis solar penyalahgunaan. Dari hasil penangkapan tersebut ada 7 orang tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ke-7 orang itu bagian dari yang kemarin sudah di 26. Pengembangan juga. Ada bagian dari situ. Barang buktinya berarti? Barang buktinya ada 20 kendaraan bermotor yang digunakan untuk melaksanakan tap mengambil BBM tersebut. Subsidi yang akan disalahgunakan untuk kegiatan-kegiatan yang harusnya tidak menggunakan BBM subsidi. Oke. 7 orang ini supir semua? Ada supir yang ini masih dalam pengembangan semuanya. Dari ke-20 kendaraan itu ada tangki yang dimodifikasi tidak? Ada. Semuanya ditahan, Bapak? Bapak? Ada di sini semua, nanti bisa diambil. Ditahan semuanya, Bapak? Nanti akan dilakukan tahanan. Baru sekarang baru ditetapkan tersangka. Aktor di balik penimbunan Nanti akan didalami. Pak Kabit, jaringan ini sudah berapa tahun sih mereka bermain di sini? Nah, itu masih di dalam pemeriksaan ya, pendalamannya. Nanti kalau ini udah, nanti akan kita rilis. Berarti masih proses penyidikan? Iya, masih. Ini baru penetapan tersangka terhadap 7 orang itu aja. Dari 20 kendaraan. Berarti pelanggarannya masih penyalahgunaan. Iya, penyalahgunaan. Apakah ada tersangka lain? Masih ada potensi Masih lain? pengembangan. Kan 20 kendaraan, baru 7 yang tersangka. Oke. Dan dari hasil pengembangan BBM yang Untuk digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang menggunakan industri, yang harusnya industri bukan subsidi. Dari hasil penyelidikan sementara, BBM jenis solar dijual pelaku ke sejumlah proyek pengerjaan jalan. Polisi menyita 20 mobil yang digunakan pelaku. Sementara para pelaku dijerat Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polres Sorong gencar memberantas pencurian kendaraan bermotor dan narkotika. 15 sepeda motor hasil curian disita Satreskrim Polres Sorong dari hasil pengembangan 2 tersangka. Kendaraan tersebut dicuri dari beberapa lokasi. Kapan kasus narkoba, ya nanti kasus curanmor, yaitu dengan inisial RT dan AF. Keempatnya kita kenakan dengan pasal dari Undang-Undang Narkotika, yaitu pasal 114 ayat 1, junto pasal 111 ayat 1, Undang-Undang 35 tahun 2009, yaitu tentang narkotika. Pengembangan 2 minggu terakhir setelah kita dapatkan LB-nya, pengungkapan kegiatan melibatkan Osnam, Reskrim, yang 2 minggu setelah itu kita bisa ungkap 2 tersangka dengan 2 unit kendaraan roda 2 dengan merek berjenisnya Honda Beat. Sebagian besar pelaku rata-rata masih berusia muda, bahkan diantaranya ada yang berstatus mahasiswa. Polres Sorong meminta warga yang kehilangan kendaraan untuk datang ke Mapolres Sorong dengan membawa surat kendaraan
dan untuk pengambilan kendaraan tidak dipungut biaya. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Merauke kembali memperingatkan seluruh operator perairan maupun nelayan untuk sementara tidak mengoperasikan kapal karena cuaca buruk masih melanda perairan Arafura. BMKG memperkirakan kecepatan angin sangat tinggi sehingga menyebabkan ombak tinggi melebihi 3 meter. Kondisi ini sangat berbahaya bagi awak kapal. Untuk wilayah Merauke, sekitarnya, khususnya untuk wilayah perairan, kami berikan informasi peringatan dini untuk hari ini dan juga esok hari karena akan adanya potensi angin kencang dan juga potensi gelombang tinggi untuk di wilayah Laut Arafura bagian timur, khususnya di bagian selatan Merauke. Hal ini diakibatkan karena adanya potensi angin kencang yang berhembus dari selatan Merauke yang menuju ke wilayah bagian utara, sehingga itu menimbulkan kecepatan angin yang cukup signifikan hingga mencapai kecepatan 25 knots atau sekitar 50 km per jam di wilayah selatan. Sejauh ini cuaca buruk telah menyebabkan banyak terjadi kecelakaan laut. BMKG sekali lagi memperingatkan agar operator dan nelayan terus memantau perkembangan cuaca demi keselamatan awak kapal dan penumpang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pasokan ayam potong di Merauke menurun drastis. Hal ini disebabkan banyak peternak ayam untuk sementara tidak memproduksi ayam potong karena harga pakan dan biaya pengiriman naik. Pasokan ayam potong yang minim di Merauke berdampak pada pemilik warung makan. Mereka harus menyiasati kelangkaan ayam potong agar dagangan mereka tetap laris. Sumini, salah satu pemilik warung makan di Jalan Transito, mengatakan harus mengurangi lauk pauk yang terbuat dari ayam potong. Setiap hari Sumini membutuhkan 8 hingga 10 ekor ayam. Namun saat ini ia hanya bisa mendapatkan 3 ekor ayam potong untuk diolah menjadi ayam bakar maupun rica-rica. Harga ayam naik, lalu kemudian kan sulit didapatkan di pasar. Nah, Ibu di warung ini gimana? Sudah berapa hari memang akses jual ayam itu? Kita jual, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Iya. Berapa banyak aja Bu biasanya, berapa ekor? Kalau kita per potong sih. Enggak, maksudnya kalau belanjanya berapa ekor biasanya? Satu karung ya? Karung itu, satu hari bisa habis berapa ekor itu? Satu hari mungkin 8 ya. 8 ekor ya? Iya. Nah sekarang tinggal berapa Bu? Berapa ekor sekarang? Ya? Sekarang tinggal berapa ekor aja? Sekarang sudah habis. Sudah habis ya? Dan lagi? Belum pesan lagi. Oh, belum pesan lagi. Ibu ini kan lagi kosong, gimana harganya? Bukan harga dijual kan, di luar kan naik gitu Bu ya? Iya. Nah Ibu untuk kenaikan tidak ada? Tidak ada. Kenapa Ibu tidak? Artinya keuntungannya cukup gitu? Ya kita sesuaikan, tapi tipis ya Bu? Iya. Tipis ya. Kalau untuk seekor biasa dipotong berapa itu Bu? Kalau kita yang jual biasa itu 1 ekor jadi 8. 8 ya? Oh, itu. Mahalnya harga pakan dan naiknya biaya pengiriman menyebabkan menurunnya pasokan ayam potong di Merauke. Para peternak ayam memutuskan untuk tidak memproduksi ayam potong untuk sementara waktu. Sementara harga ayam kampung mahal dan memiliki pangsa pasar yang terbatas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Gedung tempat penjualan mobil bekas yang terletak di Jalan Brawijaya Merauke terbakar. Kebakaran ini juga menyebabkan 7 mobil yang terpajang hangus terbakar. 3 mobil pemadam kebakaran diterjunkan dan 1 jam kemudian api baru bisa dipadamkan. Enam orang pemuda ditangkap polisi karena meresahkan warga Timika. 6 pemuda itu mencuri motor dan mencuri televisi. Polisi menyita 1 buah laptop, 2 televisi, dan sepeda motor yang dicuri 6 pelaku pada akhir Juli lalu. Kasus pencurian kendaraan bermotor marak akhir-akhir ini. Polisi mengimbau warga agar lebih berhati-hati dan selalu mengunci kendaraannya saat parkir. Satgas Penegakan Hukum Damai Kartens bersama Polres Yalimo menangkap seorang kepala kampung di Kabupaten Duga karena menjadi salah satu donatur pembelian ratusan butir peluru bagi kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya.
Dari hasil penyelidikan, Terius Labie mengakui memberi uang sebesar 150 juta rupiah yang diambil dari dana desa. Sebelumnya Polres Yalimo menangkap Albert Nagen karena membawa 615 butir amunisi melalui jalur Trans Papua di distrik Elelim, Kabupaten Yalimo pada 29 Juni lalu. Albert diduga hendak memasok amunisi dan beberapa jenis senjata api kepada KKP pimpinan Egyanus Kogoya di Nduga. Kejaksaan Tinggi Papua berhasil menyelamatkan uang negara 7,4 miliar rupiah yang dikorupsi selama tahun 2022. 3 kasus korupsi yang ditangani Kajati Papua tersebut, yakni dugaan korupsi subsidi penerbangan dari pemerintah Kabupaten Waropen, korupsi di perusahaan daerah Bovendigul Sejahtera, dan proyek pembangunan Hotel Tabita. Meski ada niatan untuk mengembalikan uang senilai 7,4 miliar tersebut ke negara, namun proses hukum tetap berjalan. Pemerintah Kabupaten Lanijaya mengirim belasan tenaga medis untuk melayani warga yang mulai terserang penyakit akibat cuaca ekstrim, berupa hujan es yang menyebabkan kekeringan di distrik Kuyawage, Kabupaten Lanijaya. Belasan dokter dan perawat diterbangkan dari ibu kota Tiom, Lanijaya menggunakan pesawat bersama peralatan dan obat-obatan menuju distrik Kuyawage. Mereka akan membantu 548 warga di distrik Kuyawage yang menderita kelaparan dan sakit akibat lahan perkebunan mereka rusak dan gagal panen karena cuaca ekstrim. Petugas Bandara Mopah Merauke berhasil menggagalkan penyelundupan 50 ekor burung cendrawasih yang rencananya akan dikirim ke Jayapura dengan menggunakan jasa pengiriman paket. Burung yang dilindungi tersebut sudah mati dan dikeringkan serta dikemas dalam kardus. Petugas bandara yang sejak awal mencurigai paket tersebut kemudian membukanya dan menemukan 50 ekor burung cendrawasih yang sudah diawetkan. Satu kapal dan satu perahu cepat milik Pemprov Papua Barat terpaksa harus berlabuh untuk sekian lama di Pelabuhan Sorong karena mengalami kerusakan mesin. Kedua aset milik Pemda itu dibiarkan teronggok di Pelabuhan Kelalen. Kapal motor West Papua Cruiser rusak sejak tahun 2019 dan praktis selama itu pula kapal ini tidak bisa digunakan sama sekali. Hal yang sama juga terjadi pada perahu cepat Pacific Raider yang selama beberapa tahun menjadi bangkai karena rusak parah. Dinas Perhubungan akan mendatangkan teknisi dari Tangerang untuk memperbaiki kedua kapal itu agar bisa digunakan kembali, khususnya untuk pendistribusian surat suara pada Pilkada serentak tahun 2024. Kejaksaan Negeri Timika memusnahkan 2.600 barang bukti dari 75 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap di halaman kantor kejaksaan. Barang bukti itu merupakan hasil sitaan periode akhir tahun 2021 hingga Juli 2022. Pemusnahan ribuan barang bukti itu dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Timika didampingi Kapolres dan Kepala Pengadilan. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya minuman keras lokal serta minuman keras berlabel namun tidak memiliki izin edar. Seluruh minuman keras itu dimusnahkan dengan cara digilas menggunakan alat berat. Ribuan umat Katolik di Merauke menghadiri misa pengukuhan Uskup Agung yang dilangsungkan di Gereja Katedral. Duta Besar Vatikan untuk Indonesia Piero Piopo resmi mengukuhkan Petrus Canisius Mandagi menjadi Uskup Agung Merauke.
Uskup Agung dan Duta Besar Vatikan berjalan dari rumah menuju Katedral Merauke dengan didampingi barisan para imam, uskup se-Papua Selatan dan 17 uskup se-Indonesia. Prosesi berlangsung khidmat disertai tarian adat suku Marin. Warga dan umat Katolik di Merauke menyambut gembira dan bangga memiliki uskup baru. Kabupaten Biak tercatat dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI karena berhasil memecahkan rekor sebagai kabupaten yang menggelar tradisi Tifa dengan penabuh terbanyak di dunia. ...6.574 peserta menabuh Tifa yang merupakan tradisi Papua dalam rangka menyongsong HUT kemerdekaan Indonesia. Peserta datang dari berbagai kalangan, mulai siswa SD, SMP, SMA, serta masyarakat. Peserta mulai menabuh Tifa dari lapangan Cendrawasih dengan melintasi jalan protokol Kota Biak dan berakhir di lapangan Hanggar Manua. Rekor MURI itu diberikan langsung Direktur MURI Jusuf Ngadri kepada Bupati Biak Numfor, Hari Aryo Naab. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.